Selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak kami semua. Sebelum pembelajaran dari kita mulai, maka terlebih dahulu kita berdoa dan membaca firman Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu, hingga kami dapat berjumpa di pagi hari yang cerah ini untuk melaksanakan tugas-tugas kami dan untuk memuliakan nama-Mu. Bapa yang penuh kasih, sebentar lagi kami akan memulai dari pembelajaran kami. Kami undang Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, sertai kami ya Bapa. Bantu kami agar selalu melakukan yang terbaik sepanjang hari ini. Ampunkanlah segala dosa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu." Kemudian yang berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu." Buatlah surat utang lain 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan hari ini menyampaikan kepada kita bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Demikian yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, yang mengingatkan kita orang Kristiani bahwa kita harus mengutamakan hal-hal surgawi ketimbang hal-hal duniawi. Tidaklah mudah untuk meninggalkan hal-hal duniawi karena kita memiliki kecenderungan besar untuk menikmatinya. Walau teguh dalam iman, kuat dalam pengharapan, dan berkobar dalam cinta kasih kepada sesama, terkadang kita sesat karena lebih menikmati dunia. Karena itu Rasul Paulus mengatakan kepada kita agar kita perlu menghindari berbagai upaya yang tidak jujur dan tidak benar demi mendapatkan kekuasaan atau kenyamanan tertentu. Mari kita belajar untuk mempersiapkan diri menjadi warga kerajaan surga dalam persekutuan ilahi dengan Allah dalam kebaikan. Perlu kita ingat
bahwa anak-anak dunia segera menangkap keadaan, lalu bertindak dengan cerdik, mencari akal jangan sampai rugi atau celaka. Anak terang yang mempunyai kerajaan Allah mestinya juga demikian. Mereka seharusnya segera menangkap keadaan atau situasi konkret dalam terang iman, terutama bahaya yang dapat mengancam keselamatan jiwa mereka. Demikianlah renungan kita untuk pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah yang telah kami terima ya Bapa. Bantulah kami agar kami dapat memahaminya, agar kami dapat mengerti dan menerapkannya di dalam kehidupan kami. Bapa, bantulah kami agar kami dapat berbuat yang terbaik, agar kami bisa menghindari hal-hal yang merugikan diri kami sendiri dan juga orang lain. Bantulah kami untuk selalu berbuat jujur ya Bapa, berusaha untuk menanamkan kebaikan kepada sesama kami. Bapa, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.